memilih orang baik, mendudukkan orang baik, wajib hukumnya. Setujukah ada APBD untuk masjid? Tidak ada yang setuju, karena perampok mencoblos, pecandu narkoba mencoblos, orang baik tidak memilih. Demokrasi itu suara yang paling banyak, itulah yang paling benar, walaupun salah. Demokrasi ini salah, yang salah itu adalah orang yang mengisinya. Islam itu memang mengajarkan sabar, tapi Islam bukan menghilangkan marah. Kalau agamamu dihina, kau tidak marah, ganti bajumu dengan kain kapan. Kalau di negeri itu film yang viral adalah film hantu, berarti di negeri itu banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memilih orang baik, mendudukkan orang baik, wajib hukumnya. Sebab kalau orang baik, orang hijrah tidak memberikan suaranya, ingat, pemabuk mencoblos, LGBT mencoblos, pezina maaf cakap mencoblos. Mereka memilih. Orang sholat tak memilih. Pas ditanya tidak memilih, serahkan aja pada Allah. Nanti akan duduk pecandu narkoba, akan duduk pezina. Ketika voting di kabupaten kota, sidang paripurna, yang memimpin sidang sedang sakau narkoba. Setujukah ada APBD untuk masjid? Tidak ada yang setuju. Kenapa? Pemabuk semua, penyamun, perampok semua. Gara-gara apa? Karena perampok mencoblos, pecandu narkoba mencoblos, orang baik tidak memilih. Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Pagaruyung, kita tidak tinggal di sistem monarki, kita tidak tinggal di sistem khilafah, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia pakai sistem demokrasi. Demokrasi tak usah nanti Beko kalau ibu pulang ke rumah ditanya di anak, demokrasi itu mah. Bapak ditanya di anak bapak, apa demokrasi? Demokrasi itu suara yang paling banyak, itulah yang paling benar, walaupun salah. 10 orang nan surangnya mengajak sholat, ayyalas salah, surang ngajak sholat. Yang 9, ayo main bola. Maka menurut demokrasi tak perlu sholat, yang penting main bola. Tapi kalau yang 10 ini diisi orang baik, 9 mengajak sholat, 1 mengajak main gaple, kalah yang 1. Jadi kalau ada orang mengatakan demokrasi ini salah, yang salah itu adalah orang yang mengisinya. Kalau yang mengisi anggota legislatif 50 orang semuanya setuju merubah bank konvensional jadi bank syariah, jadi apa tak jadi? Jadi. Tapi karena kurang 1 suara dalam demokrasi, 50 plus 1, 1 suara hilang, kalah dalam parlemen. Maka kata Presiden Soekarno, kita tidak negara Islam, kita negara demokrasi. Siapa yang mau membawa aspirasi Islam,
berjuanglah di parlemen. Nah, kok nampaknya Ustadz Somad kan mencalik dia nampaknya kok. Ambo tetap jadi ustadz, tapi ada orang baik. Ambo musyawarahkan ke ambo ke Ustadz Iko. Ambo tanya ke Usma, ambo tanya ke Ustadz Jel. Ustadz Jel, kalau awak dorong orang Iko jadi wali kota, kata Ustadz Jel, mantap. Tapi awak tanya lu Usma, tanya Usma, kalau orang Iko duduk jadi wali kota, bagus. Tanya lagi almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Ustadz Tengku, kata Ustadz Tengku, siap, turun kami berempat. Selama ini kami kalau tausiah ceramah, kami dimuliakan orang, dihormati orang, disalami orang. Tapi demi mendudukkan orang baik ini, supaya kota jadi baik, kami turun ke pasar menyalami tukang ayam, tukang ikan. Nah, coblos ya Pak yo, coblos ya Pak yo. Memang hilang benar ragu diri awak waktu itu rasanya. Tapi ada musyawarah awak bersama, awak ingin menunjukkan bahwa kalau suara umat Islam yang ramai ini bisa mendudukkan orang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Jadi kalau ada orang mengatakan apa loh Ustaz Somad ini cerita-cerita politik, cerita-cerita ekonomi, cukup cerita sholat aja. Yang paling lama berceramah kok ndak ada orang nan benci, sadonyo suka cerita tentang sabar. Sabar, semuanya senang. Jangan singgung politik, jangan singgung nahi mungkar, jangan singgung narkoba, jangan singgung korupsi. Cerita tentang sabar aja. Marilah kita sabar. Apapun yang terjadi kita sabar. Laki awak dilayan pelakor mengamuk juga. Islam itu memang mengajarkan sabar, tapi Islam bukan menghilangkan marah. Ada masanya kita marah. Nabi selesai sholat, Nabi marah. Kenapa marah? Nya keluar dari masjidnya dengar orang kau bercakap tentang ayat Quran. Apa kata Nabi? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini suka bertengkar aja tentang ayat-ayat Allah. Nabi itu marah. Selesai sholat, Nabi tanya, asyhidun fulan, asyhidun fulan, mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Wallahi kata Nabi, la uharriqanna alaihim buyutahum. Mereka yang tak datang sholat berjamaah, kubakar rumah mereka. Mana hadis Nabi marah ini? Kenapa tak pernah disampaikan? Selalunya disampaikan, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ambo pernah membaca WA dikirimkan ke panitia, tolong jangan undang Abdul Somad, undanglah ustadznya rahmatan lil alamin. Oh, jadi ambo kon laknatan lil alamin. Tak bisa dia menempatkan kapan Nabi senyum, kapan Nabi marah. Maka ulama dari bumi Minangkabau ini memang dari dulu berprinsip, kalau agamamu dihina, kau tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan.
Buya Hamka itu. Ambo sangat terpengaruh dengan Buya Hamka, makanya patang ambo ajak jamaah menonton film Buya Hamka. Ustadz ada 4%, enggak ada lagi orang tuh. Tapi ambo ada kepuasan, sebab apa? Sebab ambo mandanga film yang lagi viral di Indonesia ditonton berjuta orang adalah film hantu. Di Malaysia film yang viral adalah film tentang pejuang. Kenapa? Karena orang Malaysia suka kepada tokoh perjuangan. Kalau di suatu negeri itu banyak cinta ilmu, film yang viral adalah film ilmu pengetahuan. Kalau di suatu negeri itu banyak orang cinta tokoh, film yang viral adalah film tentang tokoh. Kalau di negeri itu film yang viral adalah film hantu, berarti di negeri itu banyak. Nggak adanya, Bu. Alhamdulillah ada yang menyeimbangi. Datanglah film Buya Hamka.